Hasil tinju dunia hari ini di divisi 135 antara Keison Davis versus Gustavo Lemos berakhir dengan kemenangan TKO pada ronde kedua bagi Keison Davis. Bintang kelas ringan Keison Davis ini telah memperpanjang rekornya menjadi 12 kemenangan dengan 8 menang KO saat dia berhasil mencetak TKO spektakuler pada ronde kedua atas lawannya petinju dari Argentina Gustavo Lemos di Virginia. Keison Davis yang sebetulnya tidak dikenal sebagai petinju yang memiliki pukulan keras telah berhasil menghantam petarung Argentina itu yang berpenampilan liar dengan pukulan balik kanan yang sempurna pada ronde kedua sehingga membuatnya terjatuh. Gustavo Lemos yang saat ini berusia 28 tahun dan merupakan peringkat 6 IBF telah menjadi mangsa empuk setelah knockdown itu dan dijatuhkan 2 kali lagi oleh Keison Davis sebelum wasit yang junior menghentikan pertandingannya di menit 1:59 detik tepatnya pada ronde kedua. Pukulan yang dilancarkan Keison Davis tidak terlalu keras tetapi membuat Lemos tidak pulih dari KO pertamanya. Kemenangan ini membuat Keison Davis menjadi petinju wajib WBO untuk juara Denis Berinchyk yang kemungkinan akan menjadi lawan dia berikutnya. Keison Davis saat ini berada di peringkat 3 WBC dan peringkat 3 WBO. Bukanlah suatu kejutan besar bahwa Keison Davis berhasil mengalahkan Lemos karena dengan cara dia melancarkan pukulan-pukulan uppercut yang sembrono membuat dirinya terbuka setiap kali sehingga KO hanya masalah waktu saja. Lemos terlalu mudah bagi Davis dan itulah sebabnya banyak pengamat tinju dan sebagian publik tidak terlalu terkejut dengan kemenangannya kali ini. Hanya saja yang membuat sedikit berbeda adalah kemenangannya dengan TKO cepat yaitu pada ronde kedua sebab sekali lagi Davis tidak banyak memenangkan laganya dengan menang KO. Satu hal yang mungkin menjadi kendala bagi Keison Davis di divisi 135 ini adalah dia terlalu besar, sehingga besar kemungkinan dia tidak akan lama di sana. Namun berbeda halnya jika dia berusaha mati-matian untuk mempertahankan berat badannya. Apalagi keinginan Keison Davis sampai saat ini adalah dia ingin berhadapan dengan superstar 135 pemegang gelar WBA Gervonta Tank Davis. Bahkan pasca laga melawan Lemos, dia menginginkan Tank Davis secara terang-terangan. Apa yang menjadi keinginan Keison Davis ini kemungkinan akan bertepuk sebelah tangan sebab Tank Davis kemungkinan besar tidak tertarik untuk berhadapan dengan dirinya. Keison Davis terlalu naif jika dia ngotot untuk bertarung melawan Gervonta sebab dia berada dalam level yang berbeda. Bahkan Keison Davis mengatakan dia akan tetap berada di kelas ringan sampai Gervonta setuju untuk melawan dirinya. Tank Davis dapat menghasilkan lebih banyak uang dengan melawan petarung lain di 135 daripada melawan Keison Davis ini yang tidak begitu dikenal oleh para penggemar tinju. Keison Davis dapat mencoba bertahan di 135 tetapi itu tidak berarti bahwa dia akan pernah bertarung melawan Tank. Lihat saja Lomachenko, dia telah berada di 135 sejak tahun 2018 dan baru sekarang di saat dia berusia 36 tahun, Tank Davis baru menunjukkan minat untuk melawan dirinya. Keison Davis tidak dapat bertahan di 135 selama 6 tahun ke depan seperti yang telah dilakukan Lomachenko tanpa dia keluar dari divisi tersebut yang kemungkinan akan segera dia lakukan. Keison Davis terlalu memuji dirinya sendiri sehingga menyebut dirinya petarung muda yang sedang naik daun dan berpotensi menjadi wajah tinju di masa depan. Peraih medali perak Olimpiade 2020, Keison Davis ini masih dalam tahap pengembangan dan belum tampil luar biasa dalam beberapa pertarungan terakhirnya yang diikuti bersama promotornya di top rank. Keison tidak terlihat seperti wajah petinju sejati. Banyak yang menganggap jika Keison Davis merupakan bintang yang dibentuk oleh promotornya, yaitu dengan dicocokkan dengan petinju-petinju yang kurang dikenal, sehingga dia bisa menjadi sekarang ini. Tentu saja akan jauh berbeda dengan Gervonta ataupun Lomachenko. Kita lihat saja dalam pertarungannya melawan Gustavo Lemos. Namun dalam permainannya, Keison Davis masih jauh dari kata bagus. Dan jika dia bermain seperti itu untuk melawan Gervonta, maka dia hanya menjadi samsak bergerak. Dia akan disapu dengan brutal oleh Gervonta yang terkenal dengan kekuatan pukulan KO-nya.
Diamnya Gervonta Davis atas panggilan atau tantangan dari Kason Davis ini adalah karena memang Tank Davis tidak tertarik untuk melawannya. Sekali lagi, Kason Davis tidak terlalu menarik dan tidak terkenal, apalagi jika dia menggunakan pendekatan seperti sekarang ini untuk melawan Tank Davis, jelas dan pasti akan ditolak. Beda halnya dengan seorang Ryan Garcia. Dia sangat terkenal dengan jutaan followernya, sehingga bertarung melawan Ryan Garcia membuat pembelian pay-per-view Tank Davis ludes terjual, bahkan menjadi salah satu pertarungan yang menghasilkan pembelian pay-per-view terbesar. Tentu saja ada perbedaan besar antara Kason Davis dan Gervonta Davis dalam mendapatkan bayaran dalam bertarung. Pendapatan Kason Davis untuk bertarung melawan Gustavo Lemos ini dikabarkan sejumlah $75.000. Sebaliknya, Tank Davis menghasilkan $10 juta untuk pertarungannya yang terakhir saat melawan Frank Martin pada 15 Juni kemarin. Coba Anda bayangkan berapa bedanya. Sehingga sangat maklum memang jika Kason Davis begitu ngotot untuk mengejar pertarungan besar untuk bisa melawan Gervonta Davis. Bahkan sebelum pertarungannya melawan Gustavo Lemos, Kason Davis lebih banyak menyebut nama Tank Davis daripada lawannya sendiri, yaitu Gustavo Lemos. Peraih medali perak Olimpiade itu ingin merebut sabuk WBO 135 dari juara Denis Berinchyk, lalu mengejar juara WBA Gervonta dan pemegang gelar IBF. Namun, Kason Davis tidak akan pernah membuktikan bahwa dia yang terbaik di 135 jika dia menolak untuk melawan temannya, seorang juara WBC yaitu Shakur Stevenson. Kason Davis telah berulang kali mengatakan bahwa dia tidak akan melawan Shakur karena Shakur adalah saudaranya. Jika Kason Davis tidak melawan Cruz dan Shakur, tentu bagaimana dia berharap dapat menunjukkan kepada dunia bahwa dia adalah yang terbaik di 135. Tidak cukup bagi Kason Davis untuk memberitahu para penggemar bahwa ia adalah yang terbaik tanpa melawan dua orang yang akan menjadi kriptonitnya itu. Kason Davis lebih merupakan perpaduan antara Shakur dan Devin Haney dalam hal gaya bertarung. Dia banyak memukul, bertahan, dan bergerak. Bahkan bisa dibilang jika Shakur dan Haney ini punya murid, maka murid itu adalah Kason Davis yang merupakan perpaduan sempurna antara keduanya. Gervonta Davis akan menjadi mimpi buruk bagi Kason Davis ini dengan kekuatan gaya bertinjunya yang seperti itu. Dia sebetulnya ngotot untuk bertarung melawan Gervonta, namun dia seharusnya tetap fokus dalam arahnya saat ini, yaitu dengan melawan para lawannya pelan-pelan modal, sehingga mencari lawan akan cukup lebih mudah asalkan mereka bukan bintang. Ya, keinginan Kason Davis untuk tetap bisa melawan Gervonta ibarat pungu merindukan bulan. Davis masih terlalu tinggi baginya. Tank Davis sangat mampu membuat apakah dia mau atau tidak untuk melawan Kason Davis. Ya, kita tunggu saja.